Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, berjumpa lagi dengan saya di channelnya Apipudin Official. Di video kali ini saya akan membuat video tentang durasi terbang drone SJRC F22 yang diklaim bisa sampai 35 menit. Realkah? Simak video berikut ini. Langsung saja kita nyalakan drone-nya dan langsung saja kita take off. Nah, kita terbang di pagi hari dengan cuaca yang sangat cerah dan angin yang sangat tidak terlalu kencang. Karena biasanya di pagi hari itu anginnya itu belum terlalu kencang, sehingga kalau kita pengen membuat suatu video untuk khususnya terkait dengan drone, maka disarankan untuk pagi hari mengingat anginnya yang masih kecil. Maka kita akan langsung mengetes benarkah drone SJRC F22 ini klaimnya sampai 35 menit sebagaimana yang tertera di buku panduan. Dan saya dulu tuh beli drone ini dengan harga 3 juta dari Shopee dengan durasi jarak maksimal 3,5 kilo. Namun setelah saya cek itu ternyata versi yang 3 kilo, SJRC F22 versi yang 3 kilo. Untuk durasinya nanti kita akan ketahui di video ini. Nah, jadi drone ini bagus ya kawan-kawan, dengan memiliki bobot yang bisa dibilang cukup untuk mengangkat beban seperti bendera ataupun hal apapun. Pernah saya dulu membuat video tentang jarak terbang, ternyata nyampe dimentok di 3 kilo. Nah, kemudian di drone ini itu bisa dibilang worth it untuk para pemula dan juga kita sebagai para pengguna pecinta drone SJRC. Ini versi yang 4K ya kawan-kawan. Di sini saya membuat video berlokasi di perkampungan Rawa di daerah Lewisari di Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki segudang pemandangan alamnya. Nah, saat ini kita sudah sampai di hampir menit keempat dengan menyisakan baterai 89%. Tadi saya sudah mengecas full semalam 100%. Apakah benar? Katanya itu diklaimnya itu 35 menit. Realkah? Atau bisa sampai 30 menit ataupun bisa kurang dari itu? Maka saya sarankan kalau kita menggunakan tes durasi terbang, kita pakai mode sinematik saja. Karena di drone SJRC F22 ini ada 3 mode. Yang pertama mode sinematik, yang kedua mode normal, yang ketiga mode sport. Untuk mode sport sendiri, kalau kita menggunakan drone itu akan lebih menguras kepada baterai, sehingga durasi terbangnya itu bisa lebih cepat. Berbeda halnya dengan durasi yang mode sinematik yang versi slow, dimana untuk versi yang slow ini kita bisa mengetahui apakah real durasinya sampai 35 menit, maka kita ketahui. Drone ini memiliki beberapa fitur. Untuk fitur-fiturnya nanti kita akan coba buat di video yang lain. Kita sambil menikmati keindahan alam yang ada di perkampungan ini. Namanya perkampungan Rawa Pentas. Lihat keindahan alamnya yang masih segar, Tasikmalaya guys. Jadi di Tasikmalaya memiliki banyak segudang pemandangan alam. Jadi agan-agan bisa datang ke kota ini. Ada Gunung Galunggung, ada Curug Ciparai, ada Taraju dan lain sebagainya, masih banyak.
Nanti kita pun akan sama merecord semua. Drone ini pula memiliki yang namanya tidak memiliki sensor anti tabrak. Berbeda halnya dengan drone yang versi STRC F22S. Nah, kalau ini versi yang F22 yang tanpa S. Jadi drone yang tanpa S itu ya seperti ini, tidak memiliki sensor anti tabrak. Yang mana fungsi sensor anti tabrak itu digunakan untuk menghindari benturan ataupun menghindari objek yang nantinya akan menabrak pada drone sehingga tidak bisa mendeteksi. Karena F22 ini dilengkapi tanpa adanya sensor. Jadi harap berhati-hati untuk menggunakan drone ini, dan saya sarankan kalau menerbangkan kita amati dulu di lingkungan sekitar, apakah banyak pepohonan ataupun banyak bangunan. Dan menerbangkan drone ini pun kita harus melihat ke lapangan dulu. Lapangan dalam artian lihat di sekeliling apakah banyak pemukiman penduduk ataupun tidak. Karena kalau banyak pemukiman penduduk itu ada yang namanya interferensi sinyal, yang mana membuat drone ini sinyal itu semakin tertarik dan akan membuat video ini patah-patah gitu. Nah, jadi untuk ini diamati dulu. Saat ini baterai itu sudah di 62%. Sudah di menit ke 11 menit. Kita berkeliling-keliling saja di daerah sini karena tujuan kita itu membuat tes durasi terbang drone STRC F22. Nah, di video ini saya percepat sedikit supaya tidak memakan waktu yang lama. Jadi bagi agan-agan yang penasaran ingin membeli drone khususnya untuk para pemula, ya saya sarankan beli drone yang STRC F22. Kalau mau yang dengan sensor anti tabrak, silahkan beli yang STRC F22S. Sekarang bahkan STRC ini sudah mengeluarkan fitur terbarunya, yaitu drone STRC F22S3 Pro Plus. Jadi STRC itu memiliki beberapa unit cabang. Satu pertama ada STRC F5S dengan kisaran harga di Shopee itu 2,5 juta kurang lebih. Kemudian ada yang namanya drone STRC F11, STRC F11S, STRC F5, STRC F7, STRC F22, STRC F22S, ada pula STRC F22S2 Pro Plus, dan yang terbaru STRC F22S3 Pro Plus. Sekarang sudah banyak keluar fitur-fitur terbarunya. Maka bagi kita cukup untuk yang pemula ataupun yang tertarik terhadap hobi drone ini, silahkan beli drone di Shopee. Harganya kisaran cukup worth it untuk kita, untuk khususnya bagi para pemula, di kisaran harga 3 juta. Itu yang versi 1 baterai. Kalau untuk yang versi 2 baterai itu harganya di kisaran kurang lebih 3,5 juta. Nah, di 3,5 juta itu sudah mendapatkan 2 baterai. Nah, kemudian ada tas, dan juga propeller, itu unit drone, kabel dengan ada kabel Type C nya dan lain sebagainya gitu. Nah, baik, kita durasi terbang sudah sampai hampir di menit ke 16 menit kita sudah menempuh jarak
dengan menyisakan baterai masih tersisa 40 menit. Kita terbang di ketinggian 50 meter, jangan tinggi-tinggi ya guys, cukup yang sedang-sedang saja. ISSA dengan kecepatan bisa dibilang di layar ini. Jadi drone ini bisa diterbangkan secara otomatis, bisa pula secara manual. Kalau diterbangkan secara manual, kita cukup menekan dan mengarahkan tombol joystick dengan membentuk tombol joystick itu seperti huruf P, yang kiri ke kanan bawah, yang kanan ke kiri bawah. Nah, untuk yang menerbangkan drone ini yang secara otomatis, kita bisa memencet tombol yang ada di pojok kiri atas, yaitu tombol take off otomatis. Di sana nanti akan ada muncul fitur teks otomatis terbang. Kemudian di bawah tombol itu ada yang namanya seperti lokasi dengan huruf H, itu yang berarti home point. Artinya kalau kita memencet itu, drone akan otomatis kembali ke titik asal semula diterbangkan. Jadi jangan khawatir karena drone F22 SJRC F22 ini sudah dilengkapi yang namanya GPS dan juga RTH. RTH ini ialah salah satu diantaranya tombol yang berfungsi untuk kalau kita menerbangkan jauh, kemudian kita dikhawatirkan kita tidak perlu takut hilang. Karena sekalipun drone itu sudah sangat jauh, kemudian kita pencet tombol ini, maka dia akan otomatis kembali ke titik asal itu. Nah, nanti mungkin di video berikutnya akan mencoba fitur-fitur yang ada di drone SJRC F22 ini. Ini baterai sudah di 27% dengan durasi sudah mencapai hampir di 21 menit. Jadi 21 menit kita sudah menerbangkan drone ini. Ternyata ini baterai sudah 21%, artinya kita sudah cukup saja guys, karena dikhawatirkan kalau ibarat baterai itu di bawah 20%, maka dia itu akan otomatis kembali ke titik semula dan bahkan bisa nyampe titik 0. Tapi kayaknya bisa nyampe 30 menit. Jadi kalau ibarat nyampe ke 30 menit mungkin durasi baterai itu bisa sampai ke 0%. Nah, demikian video ini dibuat untuk mengetahui durasi terbang SJRC F22. Nantikan video-video berikutnya di channelnya Apipudin Official. Dan jangan lupa like, komen, share, and subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih, salam satu langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.